Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Nah, ini suasana di rumah di hari libur sebenarnya ya. Saya biasakan memang meskipun libur, tapi tetap jam setengah 8 itu bedah buku. Meskipun sekarang agak terlambat ya, bukannya rada siang. Baik, artinya adalah dalam satu sisi yaitu dari sisi nganterin anak sekolah memang gak ada tugas, tetapi dalam sisi menjadi upline buat tim tetap bekerja dong. Dalam sisi pengusaha tetap buka toko dong ya. Dan sebenarnya juga Bu Sari sendiri itu Anda lihat tuh belakang tuh, Bu Sari sendiri juga ngelatih anak-anak, terutama Al, itu meskipun libur bangun tetap harus pagi untuk sarapan. Itu jam sarapan tetap meskipun libur, nggak ada waktu untuk misalnya kalau libur terus bisa molor sampai siang, enggak. Bu Sari melatih supaya sekalipun libur sarapan tetap jam biasanya sekolah. Supaya apa? Supaya kebiasaan itu tetap ada sehingga nanti jam belajar tetap ya, sehingga tidak harus berubah-ubah gitu. Maksudnya libur gue pengen molor, libur gue nanti aja sarapannya. Nanti itu bisa kayak berubah-ubah fungsi. Libur itu, libur sekolah maksud saya, itu hanya berbeda di urusan kamu nggak sekolah, tetapi urusan bangun pagi, urusan sarapan, urusan belajar tetap. Itu yang Bu Sari latih gitu ya. Saya sengaja biarin aja nih Bu Sari dan anak-anak beraktivitas dengan segala omongan dan suara klotak-klotek. Di sebelah juga ada suara kipas angin, biarin aja biar teman-teman juga tahu suasana di rumah kami kayak apa. Dan sebenarnya kita nanti juga mau jalan-jalan gitu ya. Tapi tetap itu hanya berbeda di masalah kegiatannya, tetapi fungsi dan peran saya sebagai orang yang mau bertumbuh, sebagai upline, sebagai pengusaha, tetap saya jalanin dong. Baik, topik berikut ini keren banget ya, yaitu menulis ulang naskah kita ya, menjadi pencipta pertama Anda sendiri. Keren kan? Karena kita mungkin sebelum hari ini orang lainlah yang menulis naskah kita. Siapa kita, kerja sebagai apa, cara pandang kita dalam keluarga gitu ya. Oh, gua hanya pencari nafkah gitu ya. Gua hanya tugasnya sekolahin anak sekolah. Gua tugasnya hanya bikinin rumah keluarga. Nah, di chapter ini kita akan ngebedah tentang menulis ulang naskah. Semua bisa, sehingga kita sekaranglah yang menjadi pencipta pertama diri kita, mendefinisikan diri kita sendiri. Kalau mobil turun mesin coba Anda bayangin bahwa Anda tuh punya sawah, dan sawah Anda itu bersama juga berdampingan dengan sawah banyak orang, rekan-rekan sesama petani. Lalu yang Anda lihat adalah setiap hari semua rekan-rekan Anda kerja di sawah itu, di sekitar Anda. Setiap hari ada yang nyangkul, setiap hari ada yang mupuk, setiap hari ada yang mengajak anaknya untuk bersama-sama bekerja di sawah itu. Setiap hari ada aktivitas, bukan hanya aktivitas satu orang Pak taninya, Anda juga melihat aktivitas Bu taninya. Bukan hanya itu aja, lihat aktivitas anak-anaknya. Sawah itu menjadi bukan hanya tempat cari uang. Sawah itu menjadi tempat untuk membangun hubungan. Sawah itu juga jadi tempat rekreasi. Bahkan sawah itu jadi tempat buat doa. Kalau Anda punya sawah dan kondisi sawah Anda, di sekitar sawah semua teman petani Anda seperti itu, pertama saya tanya, kira-kira Anda seneng gak tuh punya sawah? Seneng ya? Seneng banget pasti ya. Nah, kedua, kira-kira Anda mau nonton aja atau Anda mau ikut nyangkul bareng? Karena sawah itu nggak cuma dicangkul, ternyata
Sawah itu jadi tempat buat membangun hubungan. Sawah itu juga menjadi tempat buat Anda bertumbuh sebagai petani. Ilmu petani ternyata nggak cuma nanem, nggak cuma mupuk. Ternyata ilmu petani adalah gimana caranya menjadi petani yang happy. Gimana caranya mengelola hasil panen supaya bisa nggak cuma buat sekolah anak, tapi hasil panen itu juga bisa buat pertumbuhan anak, bangun kos-kosan. Visi Anda, wawasan Anda jadi tambah luas. Seneng ya? Nah, lalu ketika Anda sudah mulai nyemplung ke sawah itu, yang Anda lihat, kok saya belum panen ya? Kok orang lain panen? Itu panen. Itu panen. Kok aku belum panen? Menurut Anda, ketika Anda belum panen, itu artinya nasib Anda apes. Itu artinya Anda memang gak bakat, atau itu artinya Anda hanya belum tiba gilirannya. Nah, yang mana nih? Kan antara tidak bisa dengan belum bisa itu kan beda. Sepertinya itu hanya masalah belum tiba gilirannya ya, betul? Dan juga harus adil dalam melihat. Misalnya saya lihat, petani A kok udah panen. Itu bukan berarti petani A panen terus. Saya juga melihat bahwa petani A itu, kalau mau adil cara melihatnya, saya juga melihat petani A itu mengalami masa-masa di mana dia tidak panen. Mengalami masa-masa ketika petani A itu juga lagi nyangkul gitu ya, lagi mupuk gitu ya. Jadi pemandangan melihat petani lain panen bukan artinya petani itu hidupnya cuma panen terus gitu. Terus kita mengatakan pada diri kita sendiri, kok orang lain panen terus, gua kok enggak, itu enggak fair gitu. Jangan lepaskan itu sawah, dan bahkan jangan diem aja di sawah itu. Segeralah nyemplung gitu ya, segeralah beraktivitas. Anda melihat bahwa aktivitas petani yang bijaksana itu enggak cuman nanam, enggak cuman merawat, enggak cuman mupuk, enggak cuman mengairi. Ternyata petani itu begitu bisa menikmati sawah itu, karena sawah itu menjadi tempat buat pertumbuhan dirinya. Sawah itu juga menjadi tempat buat dia membangun hubungan baik sama keluarganya. Petani itu bahkan merasakan bahwa sawah ini juga menambah wawasan dari keluarga dia. Bukan cuma dia yang bertumbuh, anaknya ternyata bertumbuh ketika berada di sawah itu. Anaknya bisa melihat anak-anak petani yang lain. Kayaknya sawah yang lain itu cuma buat petaninya doang nanem deh gitu. Gak ada istrinya, gak ada anaknya, gak ada kegiatan apa-apa selain cuman datang, macul, pergi, datang, ngerabuk, pergi. Itulah gengsi. Sawah kita di bisnis ini itu begitu luar biasa. Anda juga punya kapling sawahnya. Anda mungkin belum menggarap sawah itu, tapi Anda melihat seluruh aktivitas semua petani di sawah kita. Kita hidup berdampingan. Setiap hari Anda melihat live stream. Ada petani dari Indonesia, ada petani dari Saudi, ada petani dari Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, UAE, ya, Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Brunei belum ya, ya, Eropa belum ya. Nah, setiap hari kita bersama-sama nggarap sawah ini, dan kita ngerjain sawah ini nggak cuman prospecting. Kita nggak cuman ada upload yang join, ada upload yang new member, ada upload yang new reward. Tidak, itu hanya salah satu aja apa yang kita kerjakan di sini. Ada yang sharing produk, kesaksian, ada petani yang belajar nyangkul ya, lihat nggak ada petani yang belajar nyangkul di sini. Ya, live stream, HP-nya kebalik. Gitu ya. Itu belajar, dan kita semuanya melihat itu bertepuk tangan. Ayo terus lakuin. Dulu kita juga kayak gitu, masih mending lu coba kebalik. Gue sampai jatuh loh. HP-nya ya, ada yang live stream cuma diem aja gitu. Aduh, ngomong apa ya? Ngomong apa nih? Tata dimatiin. Itu semua adalah sebuah pertumbuhan, bukan kegagalan. Anda lihat di sawah ini
Ada yang ngebahas tentang hubungan sama anak, ada yang sambil nyuapin anak, ada yang ngomong tentang rawat orang tua, bahkan nunjukin sama orang tuanya, ada yang sama pasangannya. Betapa luar biasa sawah ini. Bahkan kita tidak bisa lagi mengukur panen cuman dari closing, terlalu kecil. Ya, kita bahkan sudah tidak bisa lagi melihat hasil itu cuman dari ada poster yang join, terlalu kecil. Karena di sisi yang lain ada petani yang belum bisa closing, tapi dia lagi nyuapin anaknya. Dia punya hubungan baik sama anaknya, sehingga saling menginspirasi. Mereka yang punya hubungan baik di sawah ini bersama anaknya terinspirasi untuk closing. Mereka yang sekarang baru bisa closing terinspirasi untuk juga ingin punya hubungan baik sama anaknya. Sawah yang luar biasa, betul, sawah yang hebat karena bertumbuh secara merata. Apakah sawah pekerjaan gaji kita juga punya keragaman hasil yang seperti itu? Apakah juga membuat kita bertumbuh, membuat kita punya kepuasan batin selain cuman gaji seperti sawah TNC? Enggak Pak, sawah gaji saya ya saya cuma kerja, selesai kerja hiburan, saya hiburan main TikTok lah, goyang-goyang lah. Jangan salah, di sawah TNC kita juga main TikTok tapi sambil bawa kalsium. Kita juga main TikTok tapi sama anaknya, ya, ngomongin tentang kebersamaan. Kita bisa menggunakan semua hal negatif di luar sana menjadi positif. Sama seperti pisau. Di luar sana di tangan orang-orang negatif, pisau itu buat begal. Tapi di tempat kita, pisau itu pisau yang sama buat bikin masakan yang enak, berbagi sama orang lain. Nah, gitu ya. Seru kan? Oke, mari kita bongkar topik yang luar biasa ini. Penulisan ulang naskah kita, yaitu menjadi pencipta pertama Anda sendiri. Wah, seru. Seperti sudah kita lihat sebelumnya, proaktif didasarkan kepada anugerah manusia yang unik, yaitu kesadaran diri. Dua tambahan anugerah manusia yang unik dan yang memungkinkan kita meluaskan proaktivitas kita dan menjalankan kepemimpinan pribadi dalam hidup kita adalah imajinasi dan suara hati. Perhatikan dua ini. Ini dua anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Suara Tuhan. Suara Tuhan itu pelan. Kalau lu ribut aja, gak bakal dengar suara Tuhan yang pelan. Melalui imajinasi kita dapat memvisualisasikan dunia angan-angan yang ada dalam diri kita. Melalui suara hati, kita dapat berhubungan dengan hukum atau prinsip universal alam semesta, maksudnya ya, hukum alam semesta, dengan bakat-bakat dan kontribusi tunggal kita sendiri, dan dengan pedoman pribadi yang di dalamnya kita dapat secara efektif mengembangkan mereka. Digabungkan dengan kesadaran diri, kedua anugerah ini memberi kekuatan kepada kita untuk menulis naskah kita sendiri. Patokannya adalah apa? Imajinasi. Kemampuan kita untuk membayangkan, berimajinasi. Tadi Stephen Covey bilang apa? Angan-angan, ya, mimpi, dan juga suara hati. Dan kita akan menulis ulang diri kita seperti tulis di kertas yang kosong yang masih putih. Nah, pasti akan berbeda hasilnya ya. Dalam mengembangkan kesadaran diri kita, banyak dari kita menemukan naskah yang tidak efektif lagi, kebiasaan yang sudah tertanam dalam yang sama sekali tidak berarti bagi kita, yang sama sekali tidak sesuai dengan hal-hal yang sepenuhnya kita hargai dalam hidup ini. Kebiasaan kedua mengatakan kita untuk tidak harus hidup dengan naskah seperti itu. Kita bertanggung jawab dan mampu merespon untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas kita
untuk menuliskan naskah yang baru dan lebih efektif, lebih sesuai dengan nilai-nilai kita yang terdalam dan dengan prinsip-prinsip yang benar yang memberi arti pada nilai-nilai kita. Sebagai contoh, andaikan saja saya bersikap sangat reaktif pada anak-anak saya, andaikan saja setiap kali mereka mulai berbuat sesuatu yang saya rasa tidak sepantasnya, lalu saya tiba-tiba merasa tegang, langsung bete gitu ya, saya bersiap untuk bertempur. Fokus saya bukan pada pertumbuhan dan pengertian jangka panjang terhadap mereka, tetapi pada perilaku jangka pendek saja. Saya berusaha memenangkan perang, bukan pertempuran. Ini penting ya. Orang boleh kalah dalam perang, tapi dia bisa menang dalam pertempuran. Jangan fokus cuma sama perang, jadi pemenang, tapi efeknya kalah di pertempuran. Pak, maksudnya apa itu? Perang itu adalah kondisi yang saat itu sedang terjadi. Contoh, Rusia sama Ukraina sekarang perang nggak? Perang. Terus siapa yang menang? Misalnya nih, kan perangnya masih berlangsung ya. Misalnya yang menang Rusia, terus Ukraina kalah. Oke, berarti di perang Rusia Ukraina pemenangnya Rusia, yang kalah Ukraina. Oke, itu perangnya. Tapi bagaimana pertempurannya? Nah, kalau kita melihat pertempuran, itu bukan kejadian perangnya, tapi efek-efek yang terjadi secara jangka panjangnya. Nah, ternyata secara jangka panjang, pertempuran itu yang menang Ukraina. Misalnya, loh, kenapa yang menang Ukraina? Padahal perangnya kan yang menang Rusia, Ukraina kan kalah. Tetapi ternyata dunia bersimpatinya justru sama Ukraina. Ternyata dunia melihat bahwa Ukraina mengalami kezoliman dari negara adidaya, dan simpati itu akhirnya mengalir dalam bentuk dukungan ekonomi, sehingga pertumbuhan dari negara yang hancur karena kalah perang itu cepat pulihnya. Dukungan politik, sehingga keamanan politik juga dibantu sama orang, dan dukungan itu benar-benar punya arti untuk pembangunan Ukraina ke masa depannya. Lalu bagaimana dengan Rusia yang menang perang tapi efek dalam pertempuran? Misalnya aja nih, meskipun Rusia menang, tapi dianggap oleh negara-negara lain itu sebagai negara yang sok berkuasa, negara yang diktator, negara yang tidak mengenal belas kasihan, sehingga akhirnya negara-negara lain malas bikin pabrik dan perusahaan di negara Rusia. Para investor keluar dari Rusia, malas keluar, ogah berurusan. Secara perang Rusia menang, secara pertempuran dia kalah total, karena efek dari kemenangan itu ternyata malah membawa dampak buruk bagi masa depan bangsanya. Nah, itu tepat persis sama seperti kita yang hanya memposisikan diri sebagai pencari nafkah. Kita menang dalam perang terhadap ekonomi, betul menang. Kita bisa yang tadinya tidak bisa nyekolin anak, sekarang bisa nyekolin anak, bahkan anaknya sampai wisuda. Menang perang terhadap kemiskinan. Akhirnya kita bisa bangun rumah yang tadinya kita rumah gubuk, bocor pun nggak punya duit untuk betulin. Menang perang, ya kita menang perang melawan kemiskinan. Perangnya sih menang. Tapi kalau kita ngomong pertempuran, itu adalah efek jangka panjang. Apakah Anda menang dalam pertempurannya? Ternyata di balik wisuda anak Anda, hasil dari hasil dari merantau Anda, ternyata Anda kalah pertempuran. Suksesnya di wisuda, tetapi pertempurannya Anda kalah. Yaitu apa? Renggangnya, bahkan matinya hubungan ibu dan anak. Itu namanya menang perangnya, kalah pertempurannya. Menang perangnya bisa nyekolin anak sampai wisuda, kalah pertempurannya. Anak punya dendam sama orang tuanya, anak merasa tidak dipedulikan sama orang tuanya. Jangka panjang itu. Yang jangka panjang itu yang pertempuran, teman-teman. Ya. Bahkan anak tidak lagi merasa bahwa wisuda itu sebagai sebuah suksesnya, karena dia tidak bisa merasakan kebahagiaan apa-apa. Orang gak ada orang tuanya, jangka panjang itu guys ya.
Saya menang perang Pak terhadap kemiskinan. Saya akhirnya sekarang setelah bekerja, akhirnya saya bisa bangun rumah. Oh, menang perang itu. Tetapi bagaimana dengan pertempurannya? Apakah Anda tetap menang pertempuran? Rumah itu ternyata efeknya dibangun karena dibangun lama ya, 5 tahun gitu lebih ya, karena dengan merantau. Tapi ternyata pernikahannya hancur gitu. Hubungan sama keluarga hancur. Nah, menang perang terhadap ekonomi, menang perang melawan kemiskinan, tapi kalah dalam pertempuran karena hancurnya hubungan keluarga. Jangan salah, saya juga akan membahas tentang orang-orang yang saat ini di Indonesia, di mana mereka menang perang karena mereka punya waktu sama anaknya. Coba kalau kita lihat ya representasi dari orang-orang di Indonesia kumpul sama anaknya, Anda bisa lihat di belakang saya. Ya tuh, Bu Sari bisa kumpul tuh sama anaknya, bisa makan bareng dan sebagainya. Menang ya, menang perang. Perang terhadap apa? Perang terhadap pisah, keterpisahan sama keluarga. Dia bisa bersama dengan anak-anaknya. Pertanyaan saya, kalau kami nggak punya nafkah, bisakah dia merasakan kemenangan pertempuran? Bukan cuma kumpul tapi punya kemakmuran. Bisakah Bu Sari akan merasakan kemenangan pertempuran berupa kesejahteraan yang membarengi kebersamaannya? Yo enggak lah. Bisa jadi kalau cuma masalah menang perang, aku menang perang, lu masih merantau, gua udah kumpul sama keluarga, tapi gua gak punya duit. Bisa jadi itu pemandangan gak kayak yang Anda lihat di belakang. Itu pemandangan cakar-cakaran. Itu pemandangan anaknya bingung, ma lapar. Itu bisa jadi pemandangan anaknya bingung, ma aku nanti sekolah masih bisa sekolah nggak, nangis ya. Atau Anda tidak akan pernah melihat pemandangan rumah kayak gini, gubuk. Anda nggak akan pernah lihat saya bisa kayak gini ya, bisa cuma stres nggak punya duit di rumah tapi nggak punya duit. Nah, itu artinya kayaknya sih menang perang ya, menang perang yang tadinya pisah sekarang kumpul, tapi kalah pertempuran jangka panjang karena nggak punya duit kok ya. Dan kita jangan cuma ngomong duit hari ini, sekarang cukup, nanti gimana yang waktu anak udah naik SMP, SMA, kuliah masih cukup. Harus dipikirin dan dirancang, dibangun dari hari ini. Nah, artinya apa sih pekerjaan yang bisa bikin kita menang perang dan pertempuran? Ya TNC ini kalau saya lihat, TNC ini membuat kita bisa menang perang. Perang melawan apa? 2 hal. Perang melawan kemiskinan, ekonomi, dan kita perang melawan keterpisahan, di mana kita nggak bisa kumpul sama keluarga. Bahkan ada perang-perang lain yang bisa kita menangkan di TNC ini. Kita menang perang dalam menulis naskah diri kita sendiri. Kita menang perang menjadi pribadi yang bertumbuh. Kita nggak lagi bukan disetir saja, tapi ditulis naskahnya sama orang lain. Elu sebagai istri, tugas elu adalah kerja, ngirim duit buat keluarga. Ayo, ini tanggung jawabmu di rumah jadi. Aku sebagai suami jadi mandor ngawasi. Siapa yang bisa ngawasin di rumah kalau bukan suami? Kita akan menang perang terhadap ketidakadilan dan terhadap kebodohan itu. Kita akan menulis naskah kita sendiri. Itu udah menang perang di bidang peran-peran kita, gitu ya, di bidang peran atau status-status kita. Kita nggak akan lagi ditulisin naskahnya sama orang lain. Menang perang nggak? Menang. Lalu bagaimana dengan pertempurannya? Pertempuran pun dimenangkan. Karena orang sekarang tidak lagi melihat sebuah kebahagiaan hanya dari sisi materi. Orang bisa memandang kebahagiaan meskipun dia sekarang belum closing, meskipun belum dapat bonus, tapi dia sudah berproses untuk sukses. Dia sudah berproses untuk CP, berproses untuk royal. Proses itu sendiri membuat dia bertumbuh. Itu sudah kemenangan bagi dia.
Dia tidak akan mengecilkan makna kemenangan cuma dari sisi perang saja. Udah gitu perangnya pun cuma dikelompokin perang ekonomi. Kenapa sih nggak ada perang untuk kasih sayang? Kenapa nggak ada perang untuk kebersamaan? Kenapa nggak ada perang melawan pertumbuhan? Emang hidup lu tuh perangnya cuma sama ekonomi? Emang lu tuh lemari nggak bertumbuh? Lu kan manusia. Emang lu tuh hidup sendirian di hutan kayak gorila? Lu kan punya anak, punya istri, punya bapak, punya ibu, punya pasangan, punya adik kakak. Itu juga ada perangnya sendiri. Kalau kita melihat keseluruhan perang itu, maka kita akan melihat sebuah pertempuran. Nih, saya cuma mau ngomongin perang sama pertempuran aja, bedanya di mana sampai panjang kayak gini ya. Soalnya saya sendiri bingung gitu loh. Dulu tuh saya bingung, apa sih maksudnya kita bisa kalah dalam perang tapi menang dalam pertempuran. Saya tuh bingung maksudnya apa. Nah, saya yakin banyak di antara teman-teman juga bingung kan. Nah, daripada lu cuma mangguk-mangguk padahal bingung. Kita putus rantai kebingungan itu. Sekarang Anda paham ya maksudnya apa? Ketika saya belum punya naskah terhadap diri saya sendiri, saya masih reaktif, maka saya akan mengeluarkan amunisi saya, peluru-peluru saya, ya, yaitu ukuran superior saya, ukuran jabatan, posisi saya, ya, dan saya membentak atau mengintimidasi atau mengancam atau menghukum, dan saya menang. Saya berdiri di sana penuh kemenangan di tengah reruntuhan hubungan yang berantakan tuh. Sementara anak-anak saya tunduk di luar tapi memberontak di dalam tuh. Alasan saya menginginkan hal-hal ini, hubungan yang baik, bukan hanya pekerjaan yang baik, adalah karena jauh di dalam hati saya menghargai anak-anak saya. Saya mengasihi mereka, saya ingin membantu mereka, saya menghargai peranan saya sebagai ayah mereka. Karena saya sadar diri, karena saya mempunyai imajinasi dan suara hati, saya dapat memeriksa nilai-nilai saya yang paling dalam. Saya dapat menyadari bahwa naskah yang saya jalani tidak selaras dengan nilai-nilai itu. Saya dapat berubah. Saya dapat hidup dari imajinasi saya dan bukannya dari kenangan saya. Saya dapat mengikatkan diri pada potensi saya yang tak terbatas dan bukan pada masa lalu saya yang membatasi saya. Saya dapat menjadi pencipta pertama saya sendiri. Memulai dengan merujuk tujuan akhir, berarti pendekatan peranan saya sebagai orang tua dan juga sebagai pencari nafkah serta peranan lain dalam hidup saya dengan nilai-nilai saya dan arahan saya yang jelas. Hal ini berarti bertanggung jawab atas ciptaan pertama saya sendiri untuk menulis ulang naskah saya sehingga menjadi paradigma yang mengalirkan perilaku dan sikap saya sesuai dengan nilai-nilai saya yang paling dalam dan selaras dengan prinsip-prinsip yang benar. Hal ini juga berarti memulai setiap hari dengan menanam kuat nilai-nilai tersebut dalam pikiran saya. Lalu ketika perubahan atas tantangan muncul, saya dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai itu. Saya dapat bertindak dengan integritas. Saya tidak perlu bereaksi terhadap emosi atau keadaan. Saya dapat benar-benar menjadi proaktif, digerakkan oleh nilai karena nilai-nilai saya jelas. Ada satu video yang akan membantu teman-teman semuanya menulis ulang naskah Anda sendiri. Video itu judulnya adalah Sukses Itu Apa? Membantu teman-teman untuk menulis naskah diri Anda. Anda bisa hapus penulisan naskah siapa Anda dari mungkin suami Anda, orang tua Anda, anak Anda, lingkungan Anda, teman-teman Anda. Hapus semuanya siapa Anda. Dan Anda bisa menulis ulang lagi siapa saya. Ya, siapa Anda itu Anda bisa tulis ulang dari video itu. Di sana Anda akan menilai diri Anda secara merata dalam peran-peran status Anda. Siapa aku sebagai ibu? Siapa aku sebagai anak? Siapa aku sebagai pasangan? Siapa aku sebagai pencari nafkah?
siapa aku sebagai umat Tuhan, siapa aku sebagai pribadi diriku sendiri. Anda menginginkan menjadi ibu yang seperti apa? Pastinya Anda tidak kepingin jadi ibu yang cuma bisa nyekolahin anak, tapi nggak bisa nemenin dia sekolah. Pastinya Anda nggak kepingin jadi ibu yang bisa mencukupi kebutuhan materi anak, tapi tidak pernah mengisi kebutuhan rohaninya, batinnya. Pastinya Anda juga tidak kepingin menjadi ibu yang bisa bayar pernikahan anakmu, resepsinya, tapi Anda sendiri tidak bisa menjadi ibu yang dia akan sungkem sujud karena kehadiran Anda. Anda akan menulis ulang naskah-naskah dalam diri Anda, dan itu adalah kemenangan pribadi sebelum kita menjadi kemenangan publik. Kita cukup sampai di sini supaya tidak terlalu panjang dan supaya rekan-rekan lain yang akan live stream juga punya kesempatan. Saya berdoa semoga aktivitas kita ya dari sisi bedah buku ini membantu teman-teman untuk terus bertumbuh dan semakin menyadari betapa mulianya Anda, betapa berharganya Anda. Tidak cuma diukur dari Anda cuma bisa ngeloni anak saja tanpa punya uang. Tidak hanya bisa diukur Anda bisa punya uang tanpa bisa punya kebersamaan. Tidak hanya juga diukur cuma dari jabatan Anda ya, sebagai orang hebat. Tidak. Semoga ini terus bisa dikaitkan dengan peran-peran kita. CP harus tetap diperjuangkan. Menjadi CP itu adalah perjuangan untuk menulis naskah diri kita. Karena sumbernya adalah kita jadi CP, kita bisa memenuhi semua peran kita yang lain. Kalau orang jadi CP, sekalipun kalah perang, artinya, waduh, aku jadi CP, tapi karena nggak ada pelanggan, karena nggak ada member baru gabung, waduh, jadi CP-nya berdarah-darah nih aku nih, ini pakai duit gaji nih. Nah, oke, kesannya kayak jadi CP lewat kalah perang gitu ya. Tetapi Anda memenangkan pertempuran. Kenapa? Karena Anda sudah mentalitasnya tuh menganggap menjadi ibu yang bersama anaknya itu penting, sekaligus menafkahi anaknya penting. Menjadi anak yang merawat dan menemani orang tua penting, sekaligus memberi kecukupan secara materi. Menjadi pasangan yang juga bisa berperan secara keuangan maupun secara batin, itu penting. Nah, jadi ketika kita menjadi CP, meskipun perjuangannya bikin kita berasa kalah perang, tapi sebenarnya kita memenangkan sebuah pertempuran. Pertempuran apa? Pertempuran menulis naskah kita. Oke, semoga bedah bukunya bermanfaat dan membantu kita semuanya bertumbuh. Saya doakan teman-teman punya hari yang happy, hari yang meaningful, bermakna, hari yang penuh pembelajaran, dan bisa mulai terus mengisi peran-peran Anda. Meskipun sekarang lagi terpisah sama anak, tetap kirimkan WhatsApp, jangan copasan, telepon atau kirim voice note. Begitu pula dengan orang tua, begitu pula dengan pasangan, begitu pula dengan target Anda. Ya, berikan porsi di sana. Sukses selalu. Go CP for